Mas Benny bisa cek sound dulu, Mas Benny. Ya, Mas. Jelas, Mas. Oke, siap ya. Ini kemungkinan Pak Hamam agak delay 10 menit. Mau langsung dimulai atau gimana, Mbak Alfa? Gak apa-apa, bisa ngobrol-ngobrol dulu sampai bapaknya datang kan ya? Ya. Berarti waktu saya jadi lebih panjang ya kalau Pak Hamam yang delay. Oh ya, ya udah. Monggo Mas Benny dimulai. Ini buka aja ya, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli alpukat, pulangnya mampir beli dasi. Mari belajar artificial intelligence akurat agar kita tak ketinggalan inovasi. Pelan-pelan, Kang Beni belum dicakep-cakepin, ini langsung. Selamat siang yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Perangkat Komputer Indonesia, Ibu Dr. Alfa Reno, atau yang kita akrab panggilnya Pak Alfa, yang kami hormati para pejabat fungsional perangkat komputer, baik dari pusat maupun dari daerah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka webinar dengan tema Strategi Nasional AI dan Informasi. Ini untuk yang kesekian kalinya, kalau saya hitung sudah mungkin 7 kali ya. Setiap bulan kita melaksanakan webinar diselenggarakan oleh Platform ID. Itu ini menjadi apa namanya ilmu bagi kita, mudah-mudahan juga kita mendapatkan insight di tempat kerja masing-masing. Pada kesempatan kali ini sambil kita menunggu Prof. Imam yang hal yang mungkin dia belum bisa bergabung, tentu saja mari kita mulai acara ini. Untuk yang beragama muslim, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ma yanfa'una. Untuk agama yang lain atau kepercayaan yang lain dapat menyesuaikan. Baik, untuk susunan acara sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, setelah pembukaan nanti ada sambutan langsung dari Ketua Prakom ID, Mbak Alfa. Kemudian nanti sebelum dimulai materi oleh Prof. Hamam, ada pengantar sesi dulu oleh MC. Kemudian selanjutnya ada tanya jawab, dilanjutkan dengan beberapa pengumuman nanti mungkin yang akan disampaikan oleh Mas Kuro, dan terakhir penutupan. Untuk sesi tanya jawab, mohon agar disiapkan supaya nanti dalam pertanyaan lebih akurat atau lebih tersusun begitu ya. Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Baiklah, ada waktu juga terbatas. Sebelum nanti ke materi utama, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Ketua Asosiasi Prakom atau Perkumpulan Perangkat Komputer Indonesia pada Ibu Dr. Al-Fatihah Reno, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Beni. Iya benar ini udah berapa kali ya saya sampai lupa ini yang keberapa kali gitu. Takutnya juga bosen teman-teman karena kayaknya pendahuluannya selalu itu lagi gitu ya. Jadi mencoba untuk kreatif dengan pendahuluan juga sayanya susah gitu. Tapi hari ini saya lihat di audiens yang hadir bukan cuma perawat komputer, ada juga teman-teman statistisi dari BPS, dan sebetulnya saya juga mengundang beberapa teman perencana di beberapa KL ya. Jadi Stranas AI ini punya punya dampaknya itu jadi kayak masing-masing KL itu seperti berusaha mengimplementasikan AI gitu di unit kerjanya masing-masing yang berdampak kepada mungkin perubahan proses bisnis gitu. Jadi kalau ada perubahan proses bisnis biasanya perencanaannya terlibat. Jadi saya juga
menyebarkan undangan webinar ini ke banyak channel gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun acara ini diselenggarakan oleh Prakom ID, tapi bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Belum dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sari kasihkan cerita. Baik, teman-teman, ibu dan bapak sekalian, teman-teman perangkat komputer, teman-teman jabatan fungsional lain, saya juga lihat ada beberapa pejabat struktural yang ada di sini. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, tetapi saya sangat percaya teman-teman hadir di webinar ini itu karena saat ini posisi teman-teman sebagai ujung tombak transformasi digital di unit kerjanya masing-masing. Jadi mungkin berawal dari keingintahuan seperti apa sih gitu AI ini akan diimplementasikan di pemerintahan gitu yang membuat teman-teman hadir di webinar hari ini. Dan hari ini pembicaranya memang memang apa ya kalau saya bilang ya, jadi kalau emang pengen tahu itu kita harus langsung dari ahlinya kan ya. Nah, Pak Hamam Riza ini adalah ketua Korika yang bertanggung jawab atau yang menginisiasi penyusunan buku Stranas AI. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah baca buku ini atau belum. Ada beberapa kesepakatan di situ kayak untuk bahasa Indonesia dari AI itu serapannya adalah kecerdasan artifisial KA, jadi bukan kecerdasan buatan tapi kecerdasan artifisial. Lalu di situ juga sudah ada inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh beberapa KL dan rencana yang juga sudah masuk dalam roadmap dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah kita lakukan. Udah cukup belum sih strategi nasional ini? Saya saya nggak tahu. Coba react. Ada nggak yang pernah baca bukunya untuk Sernas AI itu? Ini ada 568 partisipan, boleh react. Saya pengen tahu ada berapa yang sudah pernah melihat bukunya, melihat, membaca. Boleh? Satu belum, satu silang. Yang lain? Strategi Nasional Artificial Intelligence. Jadi di situ sebenarnya ada banyak banget ya inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan KL gitu. Ada yang baru, ada yang sudah punya hasil, ada yang sudah implement, belum ya. Itu sebenarnya kayaknya tersedia untuk diunduh secara gratis sih. Jadi itu. Oke, nanti saya coba carikan linknya kalau kayak gitu ya, biar baca. Jadi bisa lihat juga sebetulnya, oh apa saja yang pernah dilakukan oleh para KL ya, gitu. Karena banyak banget sebenarnya tulisan yang ada di situ gitu. Jadi siapa tahu bisa dijadikan bahan pembelajaran mana yang mau dipilah oleh teman-teman, mana yang mau dipilih untuk diimplementasikan di KL-nya. Anggap aja sebagai best practice gitu ya. Nah, yang satu generasi sama saya nih. Jadi saya itu milenial awal gitu. Kami mengalami beberapa tantangan di dalam dunia digital ini ya. Jadi di awal tahun 90-an kayaknya 90-an juga saya masih SD sih, tapi pas saya pertama masuk kerja seakan-akan saya masuk kerja di 2003-an gitu. Jadi seakan-akan semua masalah itu kelar dengan sistem informasi. Itu. Itu dulu gitu. Terus beralih ke tahun 2010-an seakan-akan semua masalah itu bisa kelar dengan big data. Dan sekarang di tahun 2025, semua orang berlomba-lomba seakan-akan semua masalah itu bisa selesai dengan AI. Gitu. Jadi, eh, kita memang akan selalu berhadapan dengan teknologi. Teknologi selalu ada, selalu terbarukan gitu yang membuat kita harus bisa beradaptasi, tetapi jangan meninggalkan fondasi yang kita miliki. Jadi saya sangat berharap hari ini Pak Hamam Riza itu bisa membuka wawasan teman-teman di mana posisi kita di dalam artificial intelligence ini. Apa yang sebetulnya diharapkan dan kapan, namanya roadmap itu kan ada kapannya ya. Kapan sih sebenarnya kita itu diharapkan sudah bisa berteman atau sudah bisa eh,
nggak lagi kaget gitu dengan ada AI ini. Sudah bisa menggunakan AI di dalam mengakselerasi semua yang menjadi tugas-tugas kita. Semua itu seharusnya didahului dengan kesiapan di dalam menggunakan AI atau dikenal juga sebenarnya istilahnya itu adalah AI readiness ya. Nah, tapi AI readiness ini bukan cuma infrastrukturnya aja, bukan cuma datanya aja, tetapi gimana cara berpikir kita, gimana governance-nya, gimana tata kelolanya, apa saja yang boleh menggunakan AI, apa yang enggak, etikanya itu gimana. Dan tentunya capacity building-nya, kita sebagai ASN digital itu mau ngapain dengan adanya si AI ini, gitu. Kita butuh unit kerja kita suportif, adaptif juga gitu terhadap AI ini. Kita butuh SDM-SDM yang tangguh karena ternyata nggak semudah itu memanfaatkan AI untuk membantu proses kerja ini. Teman-teman yang kecuali kalau memang percaya gitu aja ya sama hasil AI-nya gitu. Tapi teman-teman yang ikut mengerjakan proyek-proyek berbasis AI harusnya tahu gitu ada banyak tantangan supaya AI-nya itu menjadi sesuatu yang seperti kita harapkan. Dan semua itu tiada gunanya tanpa etika yang kokoh. Kita nggak bisa begitu saja bergantung kepada mesin, gitu. Jadi kapan kita mengambil keputusan itu dengan dibantu oleh mesin, ini yang benar-benar sebenarnya harus tertanam di teman-teman gitu, bahwa akal kita itu sebetulnya masih lebih baik daripada mesin. Saya nggak tahu teman-teman percaya atau enggak gitu, tapi kalau saya percaya gitu bahwa akal kita itu masih lebih baik dari mesin gitu. Jadi tidak boleh bergantung sepenuhnya terhadap apa yang dihasilkan mesin. Kenapa? Tanpa didukung oleh etika, sebetulnya pemanfaatan AI ini bisa aja bias. Sebenarnya referensi terkait ini juga sudah banyak ya. Jadi misalnya untuk job selection gitu. AI ini punya bias ke arah laki-laki. Jadi kalau misalnya kita masukin requirement, kita masukin CV, sekian banyak CV, terus jadi suruh milih sesuai dengan requirement yang kita bikin, itu entah kenapa dia itu masih punya bias ke arah laki-laki gitu. Nah, ada beberapa hal di mana AI itu seperti itu gitu ya. Mungkin karena dia tidak melihat perlu ada kesetaraan gender dan yang lain-lain gitu. Jadi tanpa kita mempersiapkan diri, ya saya rasa ini akan sama seperti periode-periode sebelumnya gitu ya, di mana semua disistemkan, tapi kemudian jadi banyak sistem yang saling tumpang tindih. Semua di big data-kan, tanpa tahu sebenarnya mana yang bisa pakai big data dan mana yang enggak. Dan bahwa ada juga upaya-upaya yang perlu, upaya-upaya legal dalam mendapatkan datanya gitu. Nah, sekarang semua berlomba-lomba mengimplementasikan AI, tapi tanpa readiness-nya, ya ini cuman akan jadi jargon aja gitu. Tapi kalau dipersiapkan dengan baik, AI ini bisa menjadi akselerator birokrasi yang inklusif dan presisi. Kenapa? Nggak ada capeknya mesin itu. Ini saya sedang membuat chatbot layanan gitu. Jadi sebelum-sebelumnya layanan ini ketika belum menggunakan mesin itu akan sangat tergantung kepada kecakapan agennya juga. Kita punya knowledge management, tapi kita juga perlu melatih bagaimana agen-agen ini menyampaikan jawaban, harus selalu tersenyum, harus selalu ramah gitu. Padahal orang itu juga ada up and down-nya. Nah, AI ini bisa konsisten, begitu aja mood-nya, gitu. Itu kan sounds good gitu dibandingin kalau kita harus bekerja dengan orang gitu. Tapi ya tadi, perlu banyak effort untuk AI-nya bisa sampai di tahap itu, gitu. Kita perlu melatih AI-nya itu untuk bisa menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan. Di sini sebetulnya saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman adalah suatu kehormatan Profesor Dr. Insinyur Hamam Riza bisa bergabung dengan kita. Beliau adalah Ketua Korika, tadi sudah saya sampaikan, menjadi tokoh utama di balik penyusunan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia. Jadi gambaran mau dibawa kemana artificial intelligence ini di pemerintahan Indonesia sudah orangnya nih, sudah bapaknya, sudah tokohnya nih yang kita bawa ke sini. Jadi teman-teman silakan bertanya gitu. Saya harap bapaknya juga akan menjelaskan gitu ya arah kebijakan nasional AI-nya itu
kemana gitu dari sisi teknologinya, dari sisi kedaulatan datanya, etikanya, serta bagaimana kita sebagai ASN digital itu bisa menyikapi transformasi ini. Nah, tolong dimanfaatkan waktunya gitu untuk mendengarkan ceramah kebijakan dari Profesor Hamam ini. Semoga pertemuan kali ini, wejangan beliau, sesi tanya jawab nanti bisa menjadi pijakan bagi kita untuk mengambil peran di dalam mengimplementasikan AI di unit kerja kita. Dengan jangan lupa bijak, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Ingat bahwa proyek ini harus bisa sustain, harus bisa diteruskan, bukan cuma satu waktu aja. Kenapa? Karena dalam setiap proyek yang dicanangkan itu banyak SDM yang dilibatkan, banyak pikiran yang sudah dicurahkan gitu. Jadi kita harus berpikir gimana untuk memberikan solusi yang berkelanjutan gitu. Udah bukan eranya lagi kayaknya bikin proyek untuk bikin apa ya, bikin inovasi gitu, tapi untuk proper aja. Selesai propernya, selesai gitu. Mudah-mudahan udah nggak kayak gitu lagi ya gitu. Jadi kayak kita coba untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang berkelanjutan, yang inklusif juga harapannya gitu. Ini sebenarnya rangkuman ya dari pembicara-pembicara sebelumnya gitu ya. Jadi seperti itu harapannya ya ASN digital itu gitu bahwa kita bisa berpartisipasi dalam meningkatkan layanan publik. Layanan publik itu juga harus sifatnya berkelanjutan serta inklusif. No one's left behind, tidak ada yang ditinggalkan searah dengan prinsip SDGs juga gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengantarkan Prof. Hamam. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari webinar ini dan juga mau mengikuti webinar-webinar kita selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kang Beni. Silakan Kang Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang disampaikan atau pengantar yang disampaikan oleh Ketua Umum Telkom IT, Ibu Dr. Alfia Reno atau Mbak Alfa. Untuk selanjutnya kita ke sesi utama dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Prof. Hamam Reza. Prof, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Oke, jelas, loud and clear. Oke. Baik, terima kasih Prof. Selamat bergabung di webinar Prakom ID. Mohon izin, saya Beni Ruhiman, saya kebetulan bertugas sebagai perangkat komputer di Provinsi Jawa Barat, Prof. Sebelum memasuki materi nanti yang akan disampaikan oleh Prof, kan kami menyampaikan dulu biodata beliau. Sebenarnya sih bisa diakses dan sudah disipil juga tadi sama Pak Alfa. Beliau nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Hamam Riza, Profesor Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc IPU. Sudah IPU nih, senior profesional utama. Beliau lahir di Medan, di Provinsi Sumatera Utara, 8 Agustus tahun 1962. Banyak sekali pengalaman beliau. Beliau menyelesaikan S1-nya di ITB, Teknik Elektro, kemudian S2-nya di University of Kentucky, kemudian S3-nya di ITB dan menyelesaikan postdoc di Computing Research Laboratory New Mexico State University Amerika Serikat. Beliau sebagai prekayasa ahli utama di Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber BRIN. Juga beliau adalah ketua umum tadi disebutkan oleh Mbak Alfa, Porika, dan banyak sekali prestasi beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu saking banyaknya. Ya, beliau adalah seorang profesional yang sudah malang melintang dalam bidang artificial intelligence, bahkan mungkin di sebagian kita yang belum lahir tahun 89 beliau sudah meneliti tentang NLP gitu ya. Tentu pengalaman beliau, kemudian keahlian beliau, mudah-mudahan pada kesempatan ini ditularkan kepada kita semua, khususnya rekan-rekan di peralatan komputer dan sebagai jabatan fungsional atau PNS di bidang komputer, selain mungkin dari jabatan yang lain, tapi yang paling banyak ini Prakom Prof gitu ya. Walaupun pekerjaannya Prakom ini dari tukang servis, tukang segala macam, tukang foto gitu ya, tapi ya saya yakin walaupun rekan-rekan mungkin sambil mengerjakan yang lain, yang multitasking, tapi kalau ada hal-hal yang baru tentu kita harus beradaptasi gitu ya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Alfa juga, beliau adalah yang sign strategi nasional untuk AI ini 2020-2045
mungkin mudah-mudahan walaupun waktunya mungkin tidak terlalu panjang gitu, mudah-mudahan ada insight yang bisa kita dapat dari beliau, dan kita di jajaran pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga bisa mengetahui Stranas AI ini ke depan seperti apa, karena kita sehari-hari sekarang dijejali dengan berbagai macam produk AI. Baru saja kita akan belajar, sudah muncul lagi yang baru gitu ya. Nah, bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan yang begitu luar biasa cepatnya. Baik, agar tidak mengurangi waktu untuk materi, Prof disediakan waktu 1 jam ke depan pada Prof untuk menyampaikan materi. Terus selanjutnya kami serahkan kepada Prof. Baik, terima kasih MC ini Mas Beni ya. Dan juga kepada Bu Alfa, cantik semangat namanya nih Al-Fatihah Reno. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih untuk tadi sudah mengantarkan. Baik, saya akan sampaikan pemaparan saya terkait dengan strategi nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam AI tentu saja, kecerdasan artifisial. Untuk kesempatan pada siang ini, saya ingin mungkin menyampaikan beberapa hal yang saya kira sangat relevan dengan acara kita pada siang hari ini, terutama menyangkut strategi kita sebagai sebuah bangsa yang ingin sampai di dalam perjalanan menuju Indonesia 100 tahun merdeka, ya, yang tentu saja merupakan cita-cita dari kita semua sebagai bangsa yang mandiri, yang berdaulat, yang ingin menuju kepada Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dan berkedaulatan ya. Itu adalah sesuai dengan visi kita gitu, visi Indonesia gitu, untuk menjadi negara terdepan di dunia, ya. Bukan saja terdepan di dalam konteks ekonominya, tapi terdepan di dalam kemampuan kita sebagai bangsa yang mampu berinovasi. Jadi saya menempatkan sebuah judul di sini, masa depan AI Indonesia itu dikaitkan dengan implementasi dari strategi nasional kecerdasan artifisial ataupun sering dikenal dengan Stranas KA, Stranas Kecerdasan Artifisial Indonesia 2045. Ya, terima kasih tadi Pak Beni sudah memberikan pendahuluan latar belakang saya. Saya adalah kepala BPPT yang terakhir, ya. Setelah yang pertama itu adalah Profesor B.J. Habibie ya, di tahun 1978 membangun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ya. Nah, di masa saya sebagai kepala BPPT ini juga lah kita semua melahirkan strategi nasional untuk AI Indonesia 2045 yang nanti akan menjadi salah satu fokus dari apa yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Nah, selain itu saya juga adalah ketua dari kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial, sebuah asosiasi profesi yang merupakan amanah dari strategi nasional kecerdasan artifisial sebagai sebuah lembaga orkestrator ya untuk menghidupkan ekosistem inovasi AI. Nah, saya berterima kasih kepada Bu Alfa tadi sudah menyampaikan tentang pengantar mengenai AI itu sendiri, dan saya yakin
eh, Bapak Ibu semua, rekan-rekan di sini, ya Allah, luar biasa ini. Ada 600-an orang ya hadir di acara eh, kita, di webinar kita ini untuk membicarakan tentang sesuatu yang memang di masa depan ini sangat luar biasa ya, peranannya di dalam kehidupan kita gitu. Secara umum, kalau kita bicara apa itu AI, AI itu adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem yang memiliki, yang mensimulasi kecerdasan manusia. Dan dalam perjalanannya, kalau saya memulai AI ini sejak dari eh, saya di eh, tugas akhir pada eh, saat saya di ITB ya, di tahun 86 itu, saya sudah memulai dengan sebuah machine translation gitu ya, yang membangun kecerdasan untuk melakukan terjemahan gitu dari satu bahasa. Pada saat itu memang belum menjamah kepada bahasa alami gitu. Tetapi kemudian di kesempatan saya pertama menjadi PNS, pegawai negeri sipil, sebagai perekayasa di BBPT tahun 87, jadi hampir berapa tuh? 40 tahun ya. Hampir 40 tahun yang lalu itu eh, saya sudah memulai mempelajari AI ini. AI yang pada saat itu adalah kita masih mengenal sebagai AI tahap pertama. Ya, ada yang nggak yang tahu AI itu mulai dicetuskan itu di tahun berapa? Kalau kita mau melihat history of AI, yang tadi dikelola ya, ada yang tahu nggak? AI itu lahir, bisa dikatakan lahir ya, tahun 1957. Lahirnya di mana? Lahirnya di Dartmouth College di United Kingdom, ya, di Inggris. Ya, pada saat beberapa ya, seperti Bapak Ibu semua, spesialis komputer itu bertemu. Ya, seperti diketahui bahwa pada saat itu sudah muncul sebuah tantangan dari Alan Turing, ya, yang ingin mengatakan bisa nggak komputer, mesin, intelligence mesin ini memiliki kecerdasan seperti halnya manusia. Nah, karenanya ada yang disebut dengan Turing test, ya, Turing test. Kalau kita dari latar belakang ilmu komputer, pasti mengerti bahwa Turing test itu menguji kemampuan komputasi, ya, kemampuan algoritma, ya, untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau persoalannya itu computable, ya, memiliki kemampuan komputasi yang dapat dikomputasi, maka kita bisa menyelesaikan. Tapi ada juga masalah-masalah yang uncomputable, gitu. Karena memerlukan kecerdasan seperti halnya kecerdasan manusia, ya. Jadi di teori komputasi yang biasanya kita dapatkan di dalam kita mempelajari komputer, kita pasti akan menemui hal-hal awal dari apa itu artificial intelligence. Nah, AI itu sendiri dalam perjalanannya dari sejak dia lahir, kemudian masuki tahapan simbolik, kemudian masuk ke dalam tahapan koneksionis dengan ditemukannya neural network di tahun 2010, itu memiliki dampak yang luar biasa ya, di dalam perkembangan AI. Walaupun sering kita mendengar bahwa AI ini mengalami musim panas dan musim dingin, gitu ya. Tidak selalu lancar perkembangannya. Dalam perjalanannya menjadi sebuah teknologi yang seperti yang kita nikmati saat ini, gitu. Ya, yang kemudian diyakini gitu ya, bahwa potensi perkembangan daripada teknologi AI ini setelah kita berbicara tentang foundation model, ya,
yang masuk ke dalam generasi namanya Gen AI, ya, jadi tipe AI yang disebut dengan generative AI itu memberikan dampak yang luar biasa kepada eh, ekonomi dunia, gitu. Sehingga tidak salah kalau misalnya kita disebutkan berada di dalam global AI race, ya, perlombaan global terhadap kemampuan menguasai teknologi AI ini, ya, menguasai teknologi dari berbagai aspeknya yang nanti akan saya jabarkan di dalam strategi nasional kecerdasan artifisial, ya, di mana kita bisa meyakini bahwa teknologi itu mestinya membawa kita mampu berinovasi, dan kemudian dari hasil inovasi itu tentunya ada potensi pertumbuhan ekonomi yang dikejar, ya. Dan ini sudah banyak dilaporkan oleh berbagai pihak di sini, khususnya terkait dengan potensi generative AI yang kalau kita bisa lihat, Gartner mengatakan Gen AI will be everywhere. So, kita harus buat strategi dari sekarang. Kalau tidak, kita akan lagging, kita akan kalah bersaing, kita akan keluar dari perlombaan. Seperti halnya kita uh, ikut dalam perlombaan maraton, ya kita memang harus mampu untuk bertanding dalam jangka panjang, bukan dalam pertandingan sprint, ya, ya, yang hanya 100 meter. Tapi ini adalah pertandingan maraton untuk bisa menguasai AI. Karenanya tidak heran, ya, hampir semua konsultan riset nasional, internasional itu mengatakan, ya, bahwa Gen AI ini adalah bukan lagi revolusi industri 4.0, ya, ya, tapi dia mungkin nanti akan sampai membawa kita ke dalam sebuah dunia yang baru, gitu. Apakah itu nanti disebut 5.0 atau 6.0 atau seterusnya. Yang jelas AI ini akan menjadi keunggulan, baik itu secara geopolitik, keunggulan ekonomi. Ya. Kita bukan berbicara tentang firepower lagi, gitu. Siapa yang punya pertahanan, kekuatan yang besar, dia bisa itu. Walaupun ya kita lihat ya, sekarang ini memang habis kita dihajar oleh kemampuan perang dari berbagai negara superpower, gitu. Tapi AI ini akan menjadi genderang perang yang luar biasa ke depannya. Ya. Jadi dari gambaran itu sendiri, kita kalau kita lihat kembali kepada Indonesia itu sendiri, gitu. Indonesia itu berpeluang meraup 366 miliar dolar dari kemampuan kita menjalankan AI ekonomi, ya, menjalankan kemampuan kita untuk menguasai AI dan kemudian membuat negara kita itu maju, ya, maju di semua aspek pembangunan negara kita, gitu, ya, yaitu dengan kita mengadopsi teknologi artificial intelligence itu. Dan ini kemudian terwujud, ya, di dalam bagaimana ambisi AI kita, ya. Karena kita tahu bahwa visi Indonesia 2045 itu harus merubah negara kita itu yang hanya mengandalkan sumber daya alam, mengandalkan efisiensi driven ekonomi disebutnya, ya, sumber daya alam, ya, kekayaan alamnya, ya, sumber daya mineralnya, kekayaan tambangnya dan lain-lain, atau kebunnya, ya. Kita tidak bisa mengejar visi Indonesia 2045 itu hanya dengan mempertahankan efisiensi driven ekonomi, tetapi harus membawa kita itu ke dalam yang disebut dengan innovation driven economy, ya. Artinya ekonomi itu yang dihela dengan kemampuan inovasi karya anak bangsa, gitu, ya.
Ini baru bisa menempatkan kita menjadi negara maju. Ya. Tidak ada negara yang bisa berada di peringkat tertinggi di dalam ekonomi dunia kalau dia tidak berbasiskan pada inovasi, tidak berbasiskan kepada kemampuan bangsa kita itu untuk menghasilkan teknologi, menjadi uh, perusahaan-perusahaan yang diakui oleh dunia. Ya. Dan itu tentu saja bukan dengan jualan sumber daya alam kita, bukan dengan jualan mineralnya kita, tapi dengan memiliki talenta, sumber daya manusia, dan kemampuan menghasilkan karya-karya inovasi. Itulah yang nanti akan menjadi kekuatan kita. Karenanya sangat wajar kalau kita mengatakan, wah, Bapak ambisi sekali Pak membangun ekosistem inovasi AI di Indonesia. Iya, saya sangat berambisi. Karena saya, seperti juga kalian, ingin Indonesia itu menjadi negara terdepan di dunia di 2045. Dengan apa? Dengan adopsi. Karena tidak mungkin kita mengejar pertumbuhan ekonomi kalau hanya bicara tentang efisiensi driven ekonomi. Harus dengan teknologi digital, dengan teknologi yang kreatif, dengan teknologi yang bisa dikatakan teknologi digital yang mulai dari A sampai Z, ya. Kalau kita ini kan di komputer spesialis ini pasti bicara tentang A sampai Z teknologi itu. A itu AI, B itu blockchain, C cloud, D data mining, E, F, G sampai Z. Ya, Z itu zero knowledge proof. Ya, apa itu Pak zero knowledge proof? Ayo silakan lihat zero knowledge proof. Ya, kalau mau tahu zero knowledge proof apakah sudah masuk ke Indonesia? Ya, sudah pernah tahu kan ya bahwa Tools for Humanity dari OR dengan menggunakan OP itu merekam retina iris mata kita di Bekasi dan di mana-mana yang kemudian ngasihin kita honor ya, honor kripto ya gitu. Nah, itulah zero knowledge proof. Artinya identitas tanpa perlu lagi memiliki KTP elektronik. Cukup dengan identitas digital. Hanya memanfaatkan teknologi yang berkembang yaitu blockchain dan zero knowledge proof kita bisa memiliki world identity. Nah, keluar dari situ, kemudian pertanyaannya adalah kalau memang kita memang ingin memanfaatkan AI itu untuk kedepannya, apakah memang penting Pak bahwa AI yang kita laksanakan ini berdaulat gitu? Ya, ya tentu saja. Seperti juga kita harus berdaulat menjaga data kita, ya, menjaga data kita agar data ini betul-betul dimanfaatkan untuk kemampuan kita mengembangkan inovasi karya anak bangsa. Bukan data itu dikasih kepada siapa-siapa, dikasih ke ChatGPT atau dikasih kepada Perplexity atau kepada Cloud atau kepada Copilot. Jangan ngasih data itu. Karena kita perlu data itu untuk kita membangun bukan saja kedaulatan kita ya, tapi kita ingin dimanfaatkan data ini untuk kebaikan negara kita. Justru kita berikan kepada kemampuan talenta-talenta kita sendiri gitu, untuk bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi menggunakan data-data yang kita sediakan. Kita ingin juga ya bahwa intellectual property, privacy, data privacy, dan secara umum national security itu terjaga dalam pengembangan AI ini untuk Indonesia ke depan. Karenanya apakah sangat perlu ya. Karena tentu saja perjalanan untuk menuju Indonesia
emas ini harus disertai dengan sebuah strategi yang bisa menjaga kedaulatan kita di dalam implementasi teknologi apapun itu. Ya, Indonesia, visi Indonesia emas yang memang menjadi visi kita bersama itu harus bisa dilakukan. Oleh karenanya lah pada tahun 2020 pada saat itu saya mengumpulkan para pakar yang menggeluti dan mempelajari AI, pakar-pakar dari berbagai stakeholder, ya, saya sebutkan multi helix di situ, karena di situ ada akademisi, ada industri, ada pemerintah, ada komunitas, ada media, dan lain-lainnya, untuk bersama-sama membangun, diorkestrasikan oleh BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ayo, mari kita buat strategi, ya, kita bersama, gitu ya. Bagaimana AI ini membawa kita sampai ke 2045, ya, dan menghadapi semua tantangan untuk pembangunan kita ini, ya. Itu bukan dilakukan oleh satu pihak atau dua pihak saja, ya, sehingga dia menjadi, tapi ini dilakukan oleh berbagai pihak, berbagai unsur, ya, membangun sebuah strategi nasional AI, dan ini merupakan strategi pertama di tengah kita menghadapi masa-masa sulit akibat COVID-19. Saya bersyukur, gitu ya, bahwa para rekan-rekan dari institusi litbang, pemerintah, perguruan tinggi, ya, dari komunitas, dari industri, itu ikut, ya, bersama-sama membangun strategi nasional kecerdasan artifisial ini. Dan saya berbangga bahwa hampir semua pihak ini menurunkan para ahli yang tepat, gitu ya, untuk bisa mengisi dan mempersiapkan strategi nasional ini. Karena strategi nasional ini memberikan kita sebuah rumah, ya, rumah idaman untuk tumbuhnya AI di Indonesia dengan secara baik. Di situ kalau kita bisa lihat di sini, kita punya turn on laser pointer. Kita punya basis etika dan kebijakan bahwa AI itu memang harus terpusat pada manusia. AI itu akan mendampingi manusia dan bukan untuk menggantikan manusia. Ya. AI itu untuk menjadi asisten manusia. AI itu untuk meningkatkan produktivitas, menambah kecepatan kerja kita. AI itu untuk membuat kita lebih pintar dan lebih mampu untuk membuat keputusan-keputusan, decision making, ya. Dan AI itu haruslah menjaga, ya, semua aspek-aspek dalam kemanusiaan, transparansi, non diskriminatif, tidak boleh ada bias, apalagi dia halusinasi, ya. Ini semua harus kita katakan bahwa AI itu berperan untuk kebaikan manusia. Jadi AI for good. Ya, ini kan menjadi tema dari semua organisasi multilateral di tingkat United Nations ataupun PBB. Ya, sampai ada conference yang namanya AI for Good. Kita nggak harus pergi datang ke ITU sana, gitu ya, di International Telecommunication Union, dilaksanakan di Swiss. Kita bisa datang lihat AI for Good itu melalui streaming, melalui online. Tapi kita gali, kita pelajari ilmunya itu, ya, dari jauh. Nah, selain itu ada tentang data dan infrastruktur. Saya nih kalau soal data ini memang saya
sering anggota Korika itu ada dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS, ya, dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu banyak sekali membantu Korika di dalam data science dan data analytics, data insights, ya. Kemudian ada infrastruktur, ya, mewujudkan ekosistem data dan infrastruktur yang mendukung kontribusi kecerdasan artifisial untuk kepentingan negara. Ya. Kemudian struktur yang berikutnya adalah pilar pengembangan talenta. Menyiapkan talenta AI yang berdaya saing dan berkarakter. Kita tidak kalah kita dengan talenta AI dari manapun. Itu harapannya kita. Ya. Dan itu dinyatakan di dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Kalau yang di sana itu dia jago dengan convolutional neural network, dia bisa dengan large language model menggunakan transformer. Kita juga bisa. Ya, itu adalah talenta Indonesia. Bisa menggunakan large language model untuk bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah. Dan bukan hanya menggunakan large language model ataupun ChatGPT yang hanya dilatih dengan data bahasa Inggris. Ya, bagaimana dengan data yang traditional knowledge untuk di Jawa, untuk di Sumatera, untuk di pulau-pulau lain? Ya, 700 bahasa daerah kita bagaimana? Ya. Itu nanti saya akan bicara secara lebih singkat. Demikian juga pilar riset dan inovasi industri. Karenanya nama Korika ini adalah inovasi industri, riset dan inovasi industri. Kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial. Ini pilar menumbuh kembangkan ekosistem kolaborasi untuk mengakselerasi penggunaan untuk reformasi birokrasi maupun untuk pertumbuhan industri. Nah, ada beberapa area fokus. Tentu saja pada tahun 2020 tersebut arus utama di RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kita itu adalah transformasi digital. Belum, ya. Dan transformasi digital itu harus bisa mendukung sektor-sektor prioritas pada saat itu. Yang kita ambil dan kita pilih yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, ataupun digital government, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas kota cerdas. Tapi ternyata kemudian ini kalau kita lihat setelah 5 tahun ya, dari 2020 ke 2025, ternyata ini bidang prioritas ini masih sangat relevan ya untuk perkembangan AI, apalagi AI untuk pendidikan misalnya, AI untuk ketahanan pangan, ya, yang menjadi program prioritas nasional sekarang di eranya Pak Prabowo gitu. Smart City gitu ya, dan Smart Mobility itu juga menjadi prioritas kita ya, untuk bagaimana mendapatkan kota Jakarta yang lebih baik dari sisi penanganan kemacetannya dan lain-lain, transportasi publiknya dan lain-lain. Itu semua membutuhkan kemampuan kita menguasai machine learning, deep learning, predictive reinforcement learning ya di AI ini gitu, untuk bisa membangun aplikasi-aplikasi yang sesuai untuk bidang-bidang prioritas itu. Oleh karenanya pada saat generative AI muncul, kalian tentunya sudah pernah tahu bahwa pada tahun 2023 yang lalu, Sam Altman itu dari OpenAI pernah datang ke Indonesia ya, dalam world tour-nya. Dan saya beruntung bisa menjadi moderator ataupun fasilitator di sesi conversation with Sam Altman. Bisa dilihat bisa di googling ataupun dilihat di sosial media ataupun di websitenya korika.id ya, gitu. Nah, itu dia mengatakan bahwa generative AI ini akan segera meluncur menjadi sebuah kecerdasan yang akan melebihi kemampuan manusia, gitu, ya, yang disebut dengan artificial general intelligence.
kita sendiri saat ini sedang mengalami sebuah masa pertumbuhan ya. Ya, kalau seperti anak-anak itu ini masa pertumbuhan di mana kita anak itu lahir jalan sebentar, tapi kemudian sudah bisa berlari gitu. Ya, karena AI ini berkembang dari menit ke menit, bukan lagi hari ke hari atau tahun ke tahun. Ya, AI ini berkembang tuh menit ke menit. Sebanyak GPU yang dipakai untuk melatih berbagai mentrain model-model AI yang baru gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang satu solusi AI untuk bidang kesehatan gitu, hari ini bisa saja solusi itu dalam 2 hari akan menjadi obsolete karena akan digantikan dengan model AI yang lebih lebih luas, lebih dalam, lebih mampu melakukan penalaran. Ya, seperti juga benchmarking yang dilakukan oleh berbagai aplikasi AI yang kita gunakan sekarang ini, ya, yang sekarang sudah bisa lulus ujian fisika, kimia, matematika, semua dia bisa. Sampai kepada ujian dokter pun juga udah lolos model-model yang berkembang sekarang ini. Tapi apakah itu AI yang kita buat? Tidak. Itu kita hanyalah sebagai pengguna. Ya, AI for many itu artinya. Semua kita adalah pengguna. Sementara untuk mengisi ya, untuk mengembangkan ekosistem ya, kita tidak bisa hanya berhenti sebagai pengguna, tapi kita harus jadi kreator. Kita yang harus tetap memiliki creative thinking. Kita tetap harus memiliki kemampuan design thinking. Ya, dan kepada semua talenta yang saya sampaikan, tantangan untuk kita ke depan dalam implementasi Stranas ya sesuai dengan topik kita pada siang hari ini itu adalah berbicara tentang semua pilar-pilar yang dibutuhkan untuk mencapai visi ekonomi kita ya, visi Indonesia 2045 ya. Dan saat ini saya merupakan salah satu ketua dalam peta jalan AI nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, ya, mempersiapkan peta jalan AI nasional 2030. Ya, tapi yang peta jalan AI 2020 itu, 2030 itu harus bisa mengadres, ya, ini masih dalam proses pekerjaannya dan juga menggunakan banyak data-data yang kita peroleh dari BPS gitu untuk mengoptimalkan potensi ekonomi AI, untuk mengedepankan keamanan nasional, untuk memiliki strategi dalam job displacement, ya, mitigasi, mengatasi tantangan etika dan peraturan, menyelesaikan masalah tata kelola data, mendorong inklusivitas, ya, Sabang sampai Merauke, tanpa ada diskriminasi, ya. Dan kemudian bagaimana mensupervisi AI ini agar AI itu tidak hanya dikenal sebagai pembuat deepfakes atau digunakan untuk judol atau untuk digunakan untuk berbagai hal yang buruk ya di dalam ekosistem digital kita di Indonesia. Saya sudah mengatakan bahwa dari sekian banyak pilar-pilar ini yang mungkin belum secara nyata dan ini saya harapkan akan berubah pada saat ini, pada saat kita memasuki tahapan rencana kerja pemerintah selanjutnya untuk memasukkan pendanaan dan investasi. Karena seperti apa yang saya tuliskan di dalam kolom opini Kompas di tahun 2024, hanya Indonesia tuh yang belum berani declare berapa sih investasi kita untuk bersaing di dalam adopsi dan penguasaan teknologi AI ini. Ya, banyak negara di kawasan regional ini sudah
eh, semakin cepat daripada kita gitu ya untuk menyatakan bahwa kami siap ikut dalam global AI race. Bukan hanya Cina dan Amerika saja ya gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa di kawasan regional Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, ya jangan-jangan sampai kita nanti harus dilewati oleh Kambodia ataupun Laos gitu, Filipina, ya sudahlah kita harus yakin bahwa ASEAN ini pusatnya adanya di Indonesia karena kita adalah negara yang terbesar di ASEAN dengan populasi 270 juta. Ya, jangan kita dijadikan hanya sebagai pasar ya oleh perusahaan-perusahaan AI yang ada di kawasan regional apalagi global gitu. Oleh karenanya, tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan, investasi, infrastruktur, tata kelola data, pengembangan talenta, etika dan regulasi serta kelembagaan ini harus segera dijawab oleh pemerintah saat ini. Karena memang Indonesia itu dari sisi kesiapan AI-nya, mohon maaf, kita itu memang sulit untuk beranjak dari tingkat-tingkat yang lebih tinggi dari Singapura tuh rasanya kok belum pernah ada ya gitu ya. Mungkin untuk hal-hal lain yang ada peringkatnya kita lebih baik, lebih tinggi ya rankingnya ya. Untuk hal-hal yang jelek tapi itu bisa tuh rankingnya tinggi gitu. Tapi ini nggak apa-apa, kita autokritik. Kita dengan demikian kita harus tahu, oh kita punya tugas bersama gitu untuk mengangkat posisi Indonesia, kesiapan pemerintahnya, kesiapan bisnisnya, kesiapan konsumennya di dalam peringkat-peringkat yang terkait dengan adopsi AI di Indonesia ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi tadi saya sudah mengatakan pilar yang ada di strategi nasional itu sudah menggambarkan memang 4 hal yang menjadi tantangan untuk pertumbuhan AI di Indonesia. Perlu dicermati juga bahwa tantangan-tantangan ini bukan hanya Indonesia yang menghadapinya. Hampir semua negara menghadapinya. Ya. Beruntung kita sudah ada strategi nasional ya untuk merespon bahwa Indonesia tidak ketinggalan memiliki strategi nasional AI di tahun 2020 sementara Malaysia atau Vietnam ataupun Thailand itu baru muncul setelahnya ya. Kita beda sedikit saja dengan Singapura yang sudah meluncurkan strategi nasional AI Singapura ya di tahun 2019. Kita di 2020. Ya. Setelah itu baru diikuti oleh negara regional lainnya. Ya. Dan ini dari pengalaman kita mempelajari berbagai strategi nasional yang ada di seluruh belahan dunia, ya. Pada saat kita melaksanakan SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, dan threat analysis, ya, untuk memahami landscape dari AI, strategi nasional AI di seluruh dunia, maka ada 4 hal ini yang masih sampai saat ini menjadi tantangan dalam implementasi strategi nasional kecerdasan artifisial. Talent gap, infrastruktur, data privacy, data security, dan regulasi. Ya. Kalau dari sisi talenta, ya, sebenarnya Indonesia ini sangat berpeluang. Ya. Bagaimana tidak ya? Saya lihat ini, ada 600-an orang dari Computer Specialist Association ini, ya, itu menunjukkan bahwa talenta kita itu sudah sangat tersedia sebenarnya. Nah, bagaimana nih kita mengarahkan kemampuan talenta-talenta yang ada di kita untuk bisa benar-benar mengisi ceruk dari kebutuhan terhadap talenta AI. Ya. Kita semua pasti akan paling tidak menggunakan, sebagian akan menjadi developer AI, sebagian lagi akan menjadi strategis AI di perusahaan-perusahaan gitu.
ya, atau nanti yang akan secara khusus melakukan pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis AI di berbagai sektor industri. Ya. Nah, itu masih juga kurang. Ya. Kalau kita kumpulkan seluruh talenta-talenta digital yang ada di Indonesia. Karena kita membutuhkan sekitar 9 juta talenta workforce untuk implementasi strategi nasional AI itu. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang akan selesai dalam waktu semalam gitu. Ya. Kalau kita lihat tahun 2022 kita hanya punya 600 ribu ya katakanlah ya, dari sekian ratus juta orang yang memang disebut fasih gitu dalam digital talent. Tapi di tahun 2030 paling tidak kita harus memiliki 9 juta. Ya, malah Komdigi sendiri sudah merevisi ini menjadi 12 juta. Ya, memintanya 12 juta. Ini data dari tahun lalu yang disampaikan oleh Pak Rudi Salahuddin, Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ya. Bahwa ini sesuatu yang memang harus dari sejak awal kita persiapkan untuk bisa melakukan sebuah proses lifelong learning gitu ya, untuk mereskill orang-orang kita. Mungkin kita seperti saya yang udah puluhan tahun dulu belajar elektronika gitu ya di ITB gitu. Ya elektroteknik dulu itu ya masih simbolik, kalaupun kita bicara tentang AI ya masih bicara tentang rangkaian listrik analog gitu. Sementara sekarang kita bicara tentang AI chip yang dikembangkan sudah dalam ukuran nanometer gitu ya. Sementara kita sendiri semikonduktornya tuh mungkin hanya jadi sebagai pengguna karena nggak ada pabrik semikonduktor di sini. Di sini hanya ada satu, mungkin itu juga hanya di ujung dari semikonduktor, yaitu untuk ATP, Assembly Testing dan Packaging saja di Batam. Ya, yang lain nggak ada, kita hanya impor aja semua. Ya. Padahal kalau kita mau bicara tentang semikonduktor, dan ini yang sedang saya uh, arahkan di Kementerian Koordinator Perekonomian, biar bagaimanapun kita harus punya supply chain semikonduktor, karena orang akan bicara tentang kemampuan kita menyediakan semikonduktor untuk berbagai aplikasi AI. Jadi semikonduktor untuk AI, gitu. Ya kan? Sama juga seperti sekarang orang bicara semikonduktor, chip-chip yang begitu banyak di dalam mobil kita, gitu, atau di motor kita. Ya, itu semua sekarang adalah chip. Ya. Nah, bagaimana kita harus mengejar itu? Ya, tidak ada lain, kita harus melatih, membangun kapasitas kita, dan mengajak semua pihak untuk ikut dalam pengembangan itu. Itulah yang disebut dengan inclusive development. Kalau dari sisi landscape kemampuan kita, ini adalah luar biasa. Bisa Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri gitu ya. Berapa banyak student, teachers, kekayaan alam kita, kekayaan kultural kita gitu. Apakah bahasa Bugis, emangnya ChatGPT tahu bahasa Bugis? Yang enggak. Karenanya lah kita harus bangun large language model seperti halnya ChatGPT, tapi dia bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Bugis, bisa berbahasa Aceh, bisa berbahasa Papua, ya. Dan ini siapa lagi yang akan melakukan kalau bukan kita-kita, ya. Bapak Ibu yang mungkin menggeluti spesialisasi dengan komputer, ya mungkin memiliki keuntungan gitu, karena sudah mengerti cara kita bekerja dengan komputer, ya.
Sehingga domain knowledge gitu ya, ini harus kita pelihara dari sejak awal gitu, dengan mempersiapkan dari sejak generasi awal. Ya, karenanya tidak lain heran saya itu bersama dengan teman-teman di Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kesehatan juga sudah memiliki gugus tugas untuk pengembangan talenta AI. Dan kita bisa nanti mempersiapkan sebuah kerjasama dan kolaborasi bersama-sama nih dengan teman-teman, dengan Bu Alfa dan teman-teman semua ya, untuk bisa mempersiapkan talenta-talenta ASN, kalau memang disebutkan ASN, PNS ya, dari berbagai kementerian lembaga dan eh, industri gitu ya, misalnya, untuk bersama-sama untuk membuatkan, karena AI ini nanti akan menjadi the great equalizer gitu. Apa yang kita selama ini kurang di dalam pendidikan kita itu akan diisi dengan kemampuan anak-anak kita, anak-anak bangsa kita itu untuk mengerti tentang AI dan menjadi pengembang AI. Bagi kita yang sudah seperti saya, ya, itu saat ini sekarang adalah upskilling dan reskilling, ya, yaitu dengan melakukan education and training, dengan melaksanakan mentorship dan networking, dan talent acquisition and retention. Ini semua ada di dalam apa yang digambarkan di dalam strategi nasional kecerdasan artifisial, khususnya dalam pilar pengembangan talenta. Dan kita sendiri mesti tahu gitu ya, bahwa kita ini tidak boleh terbelakang dibandingkan negara lain dalam kita mengimplementasikan sebuah strategi. Ya, nah, di awal tahun ini di bulan Februari ada pelajaran yang bisa dipetik di Paris AI Action Summit namanya, gitu ya, tentang bagaimana negara-negara di dunia itu berusaha memasukkan aturan-aturannya mereka dalam pengembangan AI ke berbagai negara. Sama seperti undang-undang GDPR ya, terkait dengan data privacy berusaha diinjekkan ke Indonesia ya, yang mana akhirnya melahirkan undang-undang PDP ya. Ini hal yang sama juga demikian ya. Jadi AI yang berada di negara-negara maju ya, regulasinya dan bagaimana penggunaannya itu berusaha disampaikan kepada kita ya. Tentu saja kalau kita tidak tahu ya kita akan terima saja gitu. Bagaimana standar keamanan, bagaimana menjaga data privacy, bagaimana kita membuat masyarakat kita itu mengerti tentang AI, memiliki AI literacy, bukan hanya sekedar menggunakan TikTok, tapi tahu TikTok itu juga adalah memiliki komponen AI yang bisa memanfaatkan data saya, jualannya saya, dan lain-lainnya, yang tidak selalu mendatangkan hal yang baik bagi kita gitu ya. Bagaimana kita melindungi data ini? Kalau saya menggunakan Google, saya menggunakan AI tools yang lainnya, bagaimana nih masyarakat kita nih tahu nih, ya. Dan bagaimana menjamin bahwa AI ini bukan hanya untuk orang kota, bukan untuk anak-anak yang ada di kota, tapi AI itu harus ada ya untuk semua, ya, mau dari Sabang sampai Merauke. AI itu adalah kerjaan kita bersama. AI itu adalah gotong royong, ya. Dan AI itu harus mengerti dengan kulturnya kita. Ya. Saya waktu itu menyampaikan apa tuh yang penting nih. Oh ya, AI itu harus beradab, ya, mengerti etika, memahami apa itu
tanggung jawab, dan etika. Ambil contoh, paling mudah. Kalau kita tanya ke ChatGPT mungkin, atau ke si Cloud atau Gemini, ya, eh, kalau mau ngasih sesuatu kepada orang tua, kita boleh pakai tangan kiri atau tangan kanan, gitu. Ya, bagi ChatGPT dia akan jawab boleh dua-duanya. Tapi bagi kita yang ada di Indonesia, kita pasti harus diminta berikanlah pakai tangan kananmu, gitu. Itu karena kita menghargai orang tua, gitu loh. Dan menghargai teman, menghargai siapapun, memberi dengan tangan kanan. Kemarin saya cerita ini kepada teman saya, oh Pak, kalau orangnya kidal gimana Pak? Gitu. Tentunya ceritanya lain lagi gitu ya. Ya, itu adalah etika. Etika yang memang kita perlukan untuk kita ajarkan. Jadi bukan hanya AI yang cerdas, tetapi juga yang beradab dan beretika. Nah, saya mendapat kesempatan menjadi lead expert untuk readiness assessment metodologi yang dikeluarkan oleh UNESCO, ya, yang karena ini merupakan bagian daripada upaya kita untuk mengeluarkan cara mengatur AI yang digunakan di Indonesia, gitu. Dan kita melaksanakan apa yang disebut dengan readiness assessment methodology, ya. Dan di sini disebutkan sekian banyak aturan dan peraturan yang sudah berjalan dari 2020 sampai 2025 ini, ya. Kita berkesempatan untuk melaksanakan sebuah survei tentang kesiapan AI di Indonesia. Dan kalau dilihat pie chart ini, ya, bahwa kekhawatiran adalah dampak AI itu terhadap ekonomi dan sosial kultural. Jadi banyak orang yang akan merasa uh, tertinggal ataupun tersisihkan, gitu ya, dengan adanya AI ini. Ini menjadi concern. Kemudian concern yang kedua adalah incorrectness dan misuse, ya. Jadi itu adalah penggunaan yang tidak tepat, ya, dari AI itu. Artinya untuk AI yang digunakan untuk berbagai keburukan, gitu ya, untuk penipuan, untuk deepfakes, untuk fraud dan lain-lain, ya. Itu adalah kekhawatiran dari ini. Sementara kita ingin membangun AI yang bertanggung jawab, responsible AI. Jadi ada beberapa guidelines dan aturan yang mungkin nanti akan bisa saya sampaikan di sesi tersendiri, misalnya kalau memang uh, ada waktu, ya, ada kesempatan berikutnya secara mendalam, bahwa kita telah menghasilkan berbasis pada Ethics of AI dari UNESCO ini, ya, yang berusaha menghargai manusia itu ya berdasarkan legal, sosial, kultural, education and research, ekonomi dan teknologi dan infrastruktur, ya, untuk membangun AI ekosistem ini sebagai sebuah proses implementasi daripada strategi nasional, ya. Dan kita alhamdulillah di 2024 sebagai negara pertama di ASEAN yang menghasilkan Indonesia AI Readiness kajian kesiapan AI Indonesia, ya. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan karena kita menjadi negara yang pertama di Southeast Asia untuk meluncurkan ini. Dan sebagai UNESCO AI Expert Without Border, ya, saya dipilih sebagai lead expertnya. Itu kita telah menyampaikan hal ini kepada UNESCO, ya, oleh Pak Wakil Menteri pada saat itu. Kita bangga karena REM ini adalah mengisi kekosongan regulasi di dalam implementasi strategi nasional. Meskipun nanti ini di bulan Agustus kita akan keluar dengan peraturan ataupun regulasi terkait dengan AI yang sedang disiapkan oleh gugus tugas peta jalan AI Indonesia. Dan saya berkesempatan ini membawa estafet
dari Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial di 2020 menjadi peta jalan AI untuk 2030 ya. Dan ini akan terus dikuatkan oleh seluruh stakeholder seperti apa yang kita awali di tahun 2020, yaitu melibatkan semua pihak multi stakeholder di dalam kegiatan membangun peta jalan artificial intelligence ini. Jadi kalau kita tanya ya kepada ekosistem AI yang ada di seluruh dunia sekarang ini, apa saja sih yang harus diperhatikan bila kita menjadi pengembang AI? Bagi kita seorang komputer spesialis kemudian menggunakan data dan kemudian mengembangkan sebuah aplikasi AI. Ini ada beberapa guiding principles. Ya, kalau saya tidak usah jauh-jauh. Guiding principle-nya adalah ideologi kita, Pancasila. Ya, kita jadi mau AI yang memiliki nilai kemanusiaan, bertuhan, ya, memiliki nilai keadilan, fairness, berpusat pada manusia, mengutamakan. Jadi ada AI yang digunakan di dalam mesin perang gitu untuk membunuh orang ya atau menembaki orang tanpa ada pengecualian, apakah itu perempuan atau anak atau siapapun. Nah, itu bukan human centric, nah, tapi itu adalah autonomous rogue AI yang harus kita hindari. Nah, karena dia memiliki high risk. Ada privacy AI yang accountable dan juga robustness, reliability, dan ketahanan terhadap berbagai serangan itu dinyatakan dengan security. Ya, protecting AI system for threats and vulnerabilities. Kalau misalnya kita mau segera menjadi seorang pengembang AI yang siap untuk bersaing ya dengan berbagai pengembang AI lainnya gitu ya sebagai seorang komputer spesialis, maka dengan guiding principle ini saja Anda tidak dipastikan tidak akan menjadikan sistem yang kita gunakan itu adalah sistem yang akan di reject oleh masyarakat kita ataupun malah terkena kasus hukum gitu ya, karena dia tidak sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Silakan kita bekerja sama gitu ya, tetap terus harus bekerja sama karena memang Korika itu adanya untuk menghadirkan quad helix ataupun multi helix collaboration. Kita memiliki program AI Talents, AI Maker Lab, AI Innovations, kemudian melakukan moderasi terhadap etika AI, mengadvokasi dan community engagement gitu ya. Dalam rangka kita mengimplementasikan untuk sampai kepada visi Indonesia 2045, menghadirkan pemerintah, industri masing-masing kita kan memiliki fungsi ataupun tugas yang spesifik gitu ya. Misalnya industri mengembangkan use case, akademik itu mengembangkan riset dan inovasi, atau pemerintah itu harus bisa mempersiapkan sebuah strategi pembangunan nasional gitu ya, yang akan mendorong masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang unggul ya dan mampu bersaing di dalam era yang serba digital ini ya, serta komunitas tentunya saja. Jadi akan sangat banyak kesempatan bagi kita untuk Indonesia. Tadi Bapak sudah menyampaikan di depan ya tentang bagaimana potensi ekonomi AI ini bagi kita dan bagi Bapak Ibu rekan-rekan di sini, saya menyebutnya mungkin adik-adik saya gitu,
itu potensi kita untuk tumbuh menjadi orang hebat di AI ini sangat luar biasa, ya. Tapi tentu saja harus melalui untuk bekerja sama, selalu bekerja sama. Karena untuk jalan jauh gitu, ya, bukan jalan cepat ya, jalan jauh itu kita perlu berjalan bersama. Kalau mau jalan cepat ya sendirian aja, gitu, ya. Tapi kalau untuk jalan jauh, untuk mencapai Indonesia 2045 yang AI-nya itu betul-betul masif dan ada di berbagai sektor pertumbuhan kita, di sektor pembangunan kita, maka kita perlu jalan bersama. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada para AI startup, ya, yang sekarang ini mulai tumbuh, ya, walaupun saya inginnya lebih banyak lagi gitu ya. Kalau untuk bicara ekonomi yang tumbuh 10x gitu, 10 kali, ya, lebih cepat daripada yang ini, tidak hanya berhenti di 5%, tapi bagaimana nih lompat ke 8% yang diminta oleh Pak Prabowo misalnya. Yang nggak ada lain. You have to be able to compete dengan the rest of the world gitu. Untuk berbagai aplikasi maupun pemanfaatan AI ini. Karena AI itu adalah frontier, ya, frontier teknologi. Bukan saja dia mendisrupsi, tapi dia merubah masa depan kita gitu. Karena kita harus siap untuk mengubah masa depan kita itu dengan AI. Ya. Karena dan ini harus dilakukan dari sekarang gitu, ya. Karena kalau bukan lagi AI, karena AI itu adalah sudah hadir sekarang ini. AI juga akan meredefine masa depan kita, gitu, ya. Dan bagi saya itu AI itu akan mempunyai dampak yang luar biasa bila kita bisa benar aja nih ngurusin talenta digital kita, ya. Ini adalah hal yang sangat penting dan saya sangat berharap dari Bapak Ibu semua, adik-adik di sini semua di perangkat komputer, di spesialis komputer itu akan menjadi bagian daripada kekuatan Indonesia untuk meraih mimpinya, meraih visinya, gitu, visi AI Indonesia, ya. Dan siapa lagi kalau bukan ini? Begitu berjuta-juta UMKM dan ekonomi kita itu digerakkan oleh 80% oleh UMKM, ya, bukan oleh konglomerat, ya, oleh grup-grup, bukan. 80% ekonomi kita itu digerakkan oleh UMKM. Dan kita semua bisa mengisi menjadi AI spesialis di UMKM ini, ya, akan memberikan dampak. Inilah sesungguhnya dagingnya itu tuh. Daging ekonomi AI-nya itu adanya di UMKM. Ya. Dan ini kalau kita berhasil, kita akan menjadi bangsa yang akan dilihat orang dengan kagum, gitu. Karena mampu memberdayakan UMKM-nya yang puluhan juta itu untuk memanfaatkan AI. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan saya. Mudah-mudahan nggak bosan ya, nggak boring ya untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi untuk saya menyampaikan sharing, knowledge sharing dan juga semacam lecture ya bagi saya ini untuk adik-adik semua di kesempatan webinar ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, nanti ada sisi pertanyaan Prof. Namun sebelum masuk ke sesi pertanyaan, tadi apa yang disampaikan Prof membawa optimisme bagi kita semua bahwa artificial intelligence ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi negara kita. Apalagi kita punya cita-cita di 2045 bangsa kita 100 tahun merdeka, tentu ada kemandirian tadi yang disampaikan oleh Prof, walaupun tadi juga ada challenges, ada tantangan yang luar biasa gitu ya. Jangan sampai memang kita itu selalu di konsep bagus namun di implementasinya kita kurang bagus.
Sebagai contoh misalnya kendaraan listrik, digadang-gadang kita awalnya akan menjadi kreator, produser, tapi pada akhirnya kita malah jadi konsumer kembali gitu ya, malah jadi user kembali. Nah, ini yang kita tidak harapkan gitu ya. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Prof ini mengantarkan kita semua, rekan-rekan semua, ini bisa mengimplementasikannya di tempat masing-masing, apalagi di pemerintah daerah yang kaitannya juga dengan layanan kepada masyarakat. Bagaimana aktivitas EI ini bisa dilaksanakan. Gitu ya. Kalau saya orang Sunda, Prof, EI itu sudah mengenal lebih awal gitu ya. Jadi kalau di orang Sunda itu ada panggilan Ai gitu ya. Kalau ada yang pernah di Bandung. Jadi kalau orang Sunda itu ada istilahnya AI, AI itu apa gitu. Jadi kalau tanya orang Sunda, AI itu ya sebutan untuk panggilan nama gitu ya. Tapi pada saat ini AI ini luar biasa gitu ya. Nah ini ada Prof, ada yang saya tanyakan dulu sebelum nanti ke rekan-rekan. Silakan nanti rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sebelum Ya, nanti silakan kalau silakan tanya, saya ada waktu 15 menit ya ya, lagi ya. Prof. Oke. Prof, kalau sekarang kan tahapannya AI itu ada di generative information ya. Nah, sekarang juga banyak penelitian tentang knowledge graph. Ini sejauh mana kita bisa menerapkan atau sejauh mana kita akan baru bisa memanfaatkan untuk knowledge graph, Prof. Oh, ya kalau knowledge graph sudah sejak dari awal ya. Knowledge graph itu kan hanya bagian daripada representasi data kita ya, gitu kan? Ya. Dan semakin bergemuruh nih dengan adanya penggunaan knowledge graph. Jadi eh, kalau kita ambil contoh foundation model, large language model, sebelumnya kita hanya berdasarkan berbasis pada teks ya, menggunakan kita melakukan fine tuning ataupun menggunakan RAG ya, retrieval augmented generation, ya kan, untuk bangun chatbot misalnya, gitu. Tapi sekarang dengan adanya, bukan sekarang ya, tapi saat ini sangat bergemuruh menggunakan knowledge RAG, aja, gitu loh. Jadi RAG dengan penggunaan knowledge graph semakin powerful dia, begitu generatif AI-nya. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih, Prof. Baik, untuk penanya pertama, ini ada dari BKN, ini, Putu Wira Maswarawidya. Silakan di unmute. Sorry, Ya, ada sorry, ini beberapa. webcamnya rusak nih. Oh ya, siap. Ya, maaf Silakan ya. Mas, bisa Jadi saya cuma disampaikan langsung. mengulangi aja. Di pertanyaannya sudah saya sampaikan di chat. Jadi pertama itu kan sekarang kita AI itu kan semuanya cloud nih. Kita nggak punya kayak punya cloud sendiri gitu. Hardware-nya juga kemampuan chipnya juga kita bisa dibilang kurang. Ini menurut saya investasi besarnya ini perlu di sini dulu karena ini yang kita masih lacking gitu. Saat ini juga kalau kita pakai AI juga kita nggak bisa jalankan sendiri komputer kita, harus pakai komputer, sewa komputer atau sewa AI pakai eh, di API-nya ChatGPT dan sebagainya. Itu sih yang perlu Ya, penekanan. ya, Terus yang kedua, ini kalau menurut saya AI ini sekarang mendisrupsi konten kreator itu yang paling parah menurut saya ya, bagian konten, membuat teks, membuat konten, video dan lain sebagainya. Semua orang tuh pakai Gen AI itu untuk membuat tugas di pendidikan ya, terutama ya, dibuat tugas, tulis esai, dia pakai AI semuanya. Terus konten AI ini juga banyak menyebar di TikTok, di Instagram, dan ini saya merasa kok masa depan kita terkait dengan talenta masa depan ya, ini sangat bleak atau agak sangat jelek ya, karena saya melihat dengan adanya konten AI ini nalar orang itu semakin menyempit gitu, karena salah satunya short content, short attention focus, semuanya pingin instan. Saya cuma pingin resume aja, nggak mau baca yang detail-detail gitu. Jadi hoax gampang menyebar. Ini yang menurut Prof kira-kira bagaimana masa depan Indonesia? Apakah kita bisa menangani hal-hal seperti ini, terutama karena kalau misalkan anak-anak muda kita ya hanya ingin instan dan hanya ingin sesuatu dari AI, semua hal tanyakan di AI, bagaimana nantinya kalau misalkan membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan deep learning kah, machine learning kah, dan kemampuan-kemampuan lainnya gitu. Itu yang saya sangat takut ke masa depan Indonesia mengarah seperti itu. Terus yang ketiga ini yang terakhir nih, AI hype. AI sekarang itu cenderung jadi kayak ajang perlombaan gitu loh. Siapa yang bisa mengimplementasikan AI-nya di apapun gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat ada perusahaan mungkin di pemerintahan juga gimana caranya biar ada AI gitu di aplikasi mereka, sehingga bahkan kadang-kala AI yang mereka gunakan ini ya sebenarnya bukan AI yang bagus, itu prediksinya nggak bagus, di bawah 60%. It's no better than a coin flip gitu loh kata
ada satu buku saya baca namanya AI Snake Oil gitu. Ini perlu adanya, kayak menurut saya ini perlu adanya mana ya, memaksa sesuatu yang menggunakan AI itu wajib mengisi berisikan disclaimer bahwa ini digenerate oleh AI, ini keputusan dibuat oleh AI, jadi mungkin keputusan bisa salah dan harus ada mekanisme appeal juga ini. Takutnya ke depan ini semua bahkan hal-hal yang menentukan hajat kehidupan orang juga ditentukan dengan AI gitu. Yang saya melihat ya bukan berarti saya seorang pesimis ya, tapi saya ingin tetap apa istilahnya mengajak teman-teman bersama-sama agar kita bisa menjaga gini AI ini biar tidak menjadi hal yang negatif buat masa depan di Indonesia. Itu dari saya, terima kasih. Ya, oke. Ya, saya kira beberapa poin yang disampaikan itu cukup valid dan justified ya. Tapi kita harus berpikir AI. Memang sangat baik kalau kita selalu berpikir risiko ya yang ditimbulkan oleh ini. Karena memang saat ini juga yang mendominasi pembicaraan di tingkat dunia itu adalah mengenai risiko AI safety ya, keamanan AI, responsible AI. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Putu, yang pertama-tama saya jawab dulu yang terkait dengan mendisrupsi konten kreator parah itu, termasuk juga pendidikan. Ini adalah dilema Pak Putu. Ya, udah banyak dibicarakan di bidang pendidikan. Apakah kita membolehkan anak-anak kita seperti membolehkan menggunakan kalkulator di sejak SD, sehingga dia tidak punya sama sekali soft skill terkait dengan computational thinking misalnya, gitu. Atau kita perbolehkan, ya, toh dia tetap juga harus memiliki critical thinking, analytical thinking, gitu ya, untuk bisa memecahkan berbagai tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan di dalam masa pembelajarannya itu. Nah, banyak orang mengatakan kalau kita tidak mengizinkan anak-anak kita untuk menggunakan AI di dalam pendidikannya, justru dia nanti akan tertinggal dengan anak-anak yang dididiknya dengan menggunakan AI, tapi AI yang bertanggung jawab, yang diajarkan, gitu. Bagi kita, misalnya, dilarang untuk menggunakan ChatGPT atau menggunakan generative AI yang lain, gitu, chatbot yang lain, sementara anak di Malaysia diizinkan, ya, mana yang lebih bisa mendapatkan personalized learning dan meningkatkan produktivitasnya? Apakah anak yang tanpa AI atau dengan AI? Memang belum ada penelitian ini, tetapi saya kira itu sedang banyak diteliti oleh orang, gitu. Ya, oleh karenanya saya berpikir positif di sini, ya, positive thinking bahwa AI ini selama masih bisa kita jaga pemanfaatannya, penggunaannya, ya, sama juga seperti internet. Kalau internet dibuka bebas begitu saja, apapun mau dia lihat tanpa dikendalikan dari domain name sistemnya itu, DNS servernya, ya semua konten-konten pornografi, konten-konten teroris dan lain-lain itu bisa diakses. Ya, tutup satu judul site, beberapa menit kemudian muncul lagi judul site lain, gitu loh, ya kan? Jadi ini tentunya yang diajarkan bukan cara untuk menghindari penggunaan ini, tapi bagaimana penggunaannya itu yang terbaik, yang optimal, yang etis, yang menjaga harkat martabat kita, gitu. Itu yang mungkin masih perlu kita perdebatkan lagi. Ya, orang menggunakan AI untuk membuat deepfakes, hoax dan lain-lain, ya itu adalah implikasi daripada ketersediaan tools ini. Jadi kan kembali lagi kepada kita mau menggunakan AI ini untuk kebaikan atau AI ini untuk hal yang itu, dan itu selalu ada. Di dunia itu pasti akan ada, nggak mungkin ada dunia ideal yang tidak ada dampak negatif terhadap sebuah teknologi, gitu. Dampak teknologi apapun itu memberikan positif dan negatif. It's going to be the other side of the same coin, gitu ya, teknologi itu. Dan karenanya itu perlu secara bijak kita, ya, kita perlu wisdom kita
Nah, kenapa juga saya eh, sekarang ini mengejar dibangunnya LLM Indonesia gitu, LLM Merah Putih. Nah, ini udah sedang saya persoalkan dengan Komdigi, malah mungkin perlu minta ke Danantara untuk kita buat DeepSeek-nya Indonesia gitu. Tidak hanya menggunakan ChatGPT ataupun DeepSeek China gitu. Tapi gunakanlah LLM Indonesia gitu yang tahu gitu, oh ini kalau dikasih gambar ini, oh ini rumah adat Aceh nih. Oh ini bukan, ini rumah adat Padang nih gitu loh. Ya kan? Bukan nanti, oh ini batik Pekalongan nih. Oh ini batik dari Cirebon gitu. Uh, ini semua perlu foundation model, large language model yang bisa dilatih. Dan ini kalau untuk itu memang membutuhkan sebuah investasi, ya. Seperti yang disampaikan di sini oleh Pak Putu di bagian pertama. Kita punya cloud, punya GPU ada, tapi apakah itu bisa dipakai diraih oleh semua pihak? Belum, gitu. Apakah pemerintah perlu menginvestasikan GPU for all gitu? Ya, perlu gitu saya kira. Ya, agar kita tidak pakai GPU dari yang ditawarkan oleh India atau oleh Cina atau oleh dimanapun over the cloud gitu. Tapi kalau GPU di dalam negeri ada nggak? Ada di GPU Merdekanya Lintas Harta atau ada di beberapa perusahaan data center yang juga sudah menyediakan GPU. Jadi untuk itu betul sekali kita perlu besar, ya billion of dollar gitu. Kalau memang betul-betul ingin memiliki supercomputing. BRIN sendiri itu memiliki GPU A100, H100, DGX1 pertama kali, itu pada saat saya yang adakan itu pertama kali gitu. Baru setelah itu sekarang digabungkan dengan rencana supercomputing yang akan diberikan oleh melalui pinjaman dari Korea gitu. Nah, itu bisa dipakai nanti oleh berbagai pihak masyarakat yang memang membutuhkan GPU, saya kira. Selain apa yang dibangun oleh Lintas Harta, ya. Oke. Saya kira mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Pak Putu ya. Mungkin kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Silakan bergabung di Korika. Itu masalah-masalah yang Pak Putu sampaikan ini, itu setiap hari dipergunjingkan di Korika Pak. Sambil kita menata juga peta jalan AI Indonesia 2030 yang sekarang sedang dibuat oleh Komdigi bersama 200 tim gugus tugasnya. 200 orang tim gugus tugasnya dibandingkan dengan saya dulu Stranas 80 orang gitu. Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa bisa menjawab sebagian dari apa yang disampaikan oleh Pak Putu. Baik, masih ada waktu Prof atau ada kegiatan lain Prof? Saya sudah ada kegiatan lain ini kebetulan. Siap. Azan nih. Siap. Baik. Terima kasih Prof. Hamam Riza atas waktunya, atas materi yang disampaikan kepada rekan-rekan semua peranata komputer yang Indonesia pada sore hari ini, atau siang menjelang sore hari ini, yang tadi alhamdulillah di Zoom hadir hampir 850-an gitu ya. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Prof membawa secercah harapan bagi kita semua, utamanya yang di spesialis komputer ini gitu ya, bisa membawa instansi masing-masing membawa kemajuan dan membawa AI ini untuk dampak yang positif. Sekian lagi, terima kasih Prof atas kehadirannya, sehat-sehat selalu, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke Pak Benny ya, terima kasih. Terakhir saya nanti mengundang semua nih teman-teman ini semua di tanggal 16 September kita melaksanakan agenda tahunan kita yaitu AI Innovation Summit ya. Dan tahun ini akan dilaksanakan di tanggal 16 September. Bisa dilihat nanti di websitenya, sudah ada ya di chat kita ya. Di chatnya kita itu di aiinnovation.id. Nah, di aiinnovation.id ini juga bisa di-download strategi nasional serta juga use cases yang terkait dengan AI Indonesia serta informasi mengenai AI Innovation Summit.
Saya harapkan rekan-rekan semua, bapak-bapak, bapak ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah 750 orang, luar biasa, merupakan apresiasi saya kepada semua yang telah hadir, untuk juga ikut hadir di dalam AI Innovation Summit yang akan kita laksanakan di eh, tanggal 16 September 2025. Nah, di situ bisa melihat AI landscape-nya Indonesia ya. Beberapa hal yang tadi dipertanyakan juga oleh Pak Putu dan juga beberapa teman-teman lain yang sudah menanyakan juga di sini. Mohon maaf, saya belum bisa jawab keseluruhannya. Eh, Nanti bisa hadir di eh, acara AI Innovation Summit ini. Ini saya taruh, saya ketiknya di tempatnya Pak Putu lagi jawab Pak Putu nih. Oke, Sudah, Prof, sudah ada yang ngetik di chat. ya, oke, ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, terima kasih dan apresiasi untuk Prof. Hamam Riza yang telah menyampaikan materi kepada kita semua, dan pengumuman untuk rekan-rekan semua, kehadiran dan sertifikat bisa diakses melalui LMS BPS. Mungkin ada pengumuman lain, Mas Kuro, sebelum ditutup. Sementara belum ada, Mas. Nanti diumumkan di grup aja. Siap, baik. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, para panitia, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu semua, perangkat komputer seluruh Indonesia. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Bunga mawar harum melati, tumbuh indah di tepi permadani. Pranata komputer tingkatkan bakti, bersama kecerdasan artifisial membangun negeri. Demikian, terima kasih Cakep banget. atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila mengantar acara ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, izin live ya. Yuk, kasih.
Thank you.